Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Una Ines. Di video kali ini, aku akan membuat tutorial menggunakan Laravel 11. Aku mau membuat Inertia.js and React.js ya, menggunakan Laravel 11. Nah, sebelum itu teman-teman, aku mau jelasin apa sih Laravel, apa sih Inertia.js dan React.js. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pakai Laravel biasanya itu tanpa Inertia dan atau React, itu kan teman-teman bisa buat bikin website-nya itu kayak buat dari root, terus nanti web PHP. Terus nanti si root itu memanggil controller memanggil FileBlade di resource view. Nah, browser menampilkan halaman HTML yang dibuat oleh Blade. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih ya menggunakan Laravel Inertia.js sama React.js itu, dia akan membuat Laravel itu jadi lebih modern. Jadi si Laravel ini tetap mengatur root dan data seperti biasa, tapi tidak kirim FileBlade langsung ke browser. Nah, Laravel sekarang kirim data props ke rig komponen lewat Inertia, terus nanti rig yang menampilkan tampilan ke pengguna tanpa reload penuh. Nah, jadi gampangnya tuh kayak apa ya? React.js itu alat library JavaScript. Jadi dia kayak bagian depan dari website front end. Terus kalau misalnya Laravel kan otak belakang dari website back end. Nah, kayak ibaratnya tuh Laravel dapur restoran yang masuk data, kalau Rek itu ruang makan, terus pelayan yang menyajikan tampilan ke pengunjung. Nah, terus kalau Inertia.js itu apa? Dia itu jembatan penghubung antara Laravel backend dan React frontend. Nah, biasa kalau Laravel mau nampilin React kan harus bikin API dulu kan. Laravel JSON habis itu React. Terus itu tuh kayak ribet. Makanya Inertia ini bikin semua itu jadi lebih mudah dan alami. Jadi kayak penyambung mulus antara Laravel dan React tanpa perlu bikin API manual. Itu teman-teman. Jadi kalau Laravel itu back-end-nya, React itu front-end-nya, kalau Inertia.js itu penghubungnya. Nah, di sini aku mau pakai Laragon. Dan aku mau coba install untuk Laravel 11-nya. Kalau teman-teman baru pertama kali, teman-teman bisa ikut aturan, teman-teman buka di Laravel, di webnya Laravel, terus teman-teman nanti bisa di sini versinya diubah jadi 11. Teman-teman bisa tinggal ikutin di sini aja. Ya, tinggal teman-teman pilih yang mana, terus teman-teman ikutin deh di sini. Composer Global Record Laravel installer. Terus nanti ini langsung Laravel new, nama teman-teman mau namain apa gitu. Nah, tapi karena sebelumnya aku kan udah punya Laravel 12 dan aku mau ubah ke versi 11. Jadi pertama tadi itu aku masukin nih, pertama aku cek dulu kan PHP aku tuh versi berapa. Ternyata masih versi
Gini kan. Situ kalau mau pakai Laravel 11 ini minimal PHP teman-teman harus di bawah 8 ke atas, 81 ke atas. Ini aku pakai versi 8.2.12. Nah, habis itu teman-teman download Composer, ketik Composer create project, refer this Laravel, terus ini nama folder teman-teman, ya. Bebas lah, ini aku namanya Laravel Energy Pack 11. Karena kita mau buat versi 11, jadi dikasih keterangan di sini 11. Jangan lupa itu diisi di dalam Laragon, terus di www. Di sini. Teman-teman masuk dulu ke Laragon, www. Nanti teman-teman nggak usah buat folder, teman-teman buatnya dari CMD-nya. Di terminalnya si Laragon. Kalau teman-teman pakai Laragon. Kalau pakai SMPP, teman-teman langsung aja buka, bisa pakai CMD. Nah, setelah itu, setelah ke download, jadi bakal mendownload set. Nah, nanti terus teman-teman langsung aja. Teman-teman masuk dulu ke filenya teman-teman, CD Laravel Energia Rig. Terus itu Laravel New. Terus nanti kan di sini ditanya update now. Sekarang kita ketik aja now, terus di sini nama project teman-teman, aku namanya Laravel 11 GS. Itu non. Di situ ini 0. Terus di download lagi sampai ke bawah sini. Nah, ini kita pakainya SQLite. SQLite. Jadi teman-teman, pertama aku jalankan Composer Create Project Prefer ini. Nah, disitu nanti dia akan nge-download gitu loh, versi untuk 11-nya kan. Nah, setelah udah nge-download, ya, teman-teman langsung aja ke sini sebentar. Teman-teman langsung ke ini agak panjang. Oke, teman-teman bisa langsung CD ya. Nah, di mana ya? Pokoknya teman-teman langsung aja CD terus nama project teman-teman. Sini tadi CD project teman-teman untuk masukkan. Terus nanti Laragon www Laravel Energy Rig. Nah, terus kalau udah masuk ke dalam folder teman-teman bisa ketikkan npm i react dom. Nah, dia nanti akan upload gini kan. Habis itu teman-teman bisa ke ini si Laravel ini. Teman-teman bisa ketik asset bundling. Nah, di sini ya. Terus teman-teman bisa install React-nya. React-nya ada di teman-teman. Nah, di sini ya.
teman-teman bisa copy aja, ini kan tag di sini, teman-teman copy aja. Terus kita masuk ke terminalnya, TRLV, dan kayak gitu. Nah, dia lagi menginstal. Oke, sudah berhasil. Sini, kita masuk ke Viscode kita. Kode, spasi, titik. Oke, ini sudah. Coba aku mau ngecek dulu untuk versinya. Apakah sudah 11 atau belum? PHP Artisan version. Nah, ini sudah bisa dilihat ya teman-teman, ini udah Laravel 11. Aku juga mau ngecek untuk database-nya. Nah, ini ya, nanti DB Connection SQLite. Kita mau pakai yang Lite. Ini sudah. Oke, sekarang kita bisa gunakan. Sebelum itu, kita akan pergi dulu ke Inertia. Kita ke sini. Inertia. JS. Sini. Terus kita ke, kan kayak gini kan. Kita ke server side. Nah, di sini kita akan menginstal ini, Composer Required Node.js Laravel. CTRL copy. Mana ya? Kita copy di terminalnya, CTRL V. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Dia sedang download. Nah, ini udah keinstall guys. Habis itu kita kembali lagi ke sini. Kita lihat dia pakai ini HTML. Cuman di sini ya diganti. Terus kita lihat di sini di of element with an ID of the app ya. So nih, by default Laravel with template is ini namanya di app-bet. Oke, berarti kita langsung aja ke Viscode kita. Di dalam di search view sini kan ada welcome. Nah, ini bisa kita rename. Kita jadi ganti si welcome ini di app. Terus ini kita nanti harus jadi, nah terus si title ini kita hapus. Kita akan salin dari sini.
taruh copy, kita taruh di dalam flashcard kita. Taruh V. Tunggu. Kita cek lagi. Metanya cuma 2, berarti ini. Biarin aja. Selanjutnya di sini kita pakai tag inner. Nah, jadi habis itu kita lihat lagi, coba ke sini. Nah, ini kan dia pakai tag inertia untuk ID. Ya, untuk menambahkan ID itu. Nah, selanjutnya kita mau pasang middleware. Nah, caranya terminal teman-teman di sini strlv. Nah, oke, dia sudah membuat middleware. Kita ke sini, kita akan copy bagian ini. Set. Oke. Kita copy. Kita kembali ke sini dan kita coba cari di bagian model. Bukan. Ada di bagian bootstrap. Nah, di sini ada si app. Nah, di dalam routing middleware function. Sini. Kita copy di sini. strlv. Nah, saya kan merah kan karena dia belum diimport. Coba kita import. Nah, dia akan nambah yang ini, middleware. Ya. Nah, ini nih dia menambah di sini. App hand inertia request. Nah, ini udah selesai. Kemudian kemudian kita kembali ke atas dan client side. Disitu kita mau install ini. Ntar aku ini ya. Oke, kita pakai yang React. Ini kita copy. Terus kita ke terminal. strlv. Ntar. Nah, dia sedang memproses. Oke, sudah. Kita kembali ke sini. Karena tadi kita yang React, berarti kita import yang ini. Kita copy, kita masuk ke dalam app.js. Sini ya. Kita copy. Ya, lihat di sini ya, kita udah mengimport inertiary recruit yang read down. Di sini juga. Nah, jadi kita mau ubah ini supaya dia jadi JSX.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan mungkin. Nah, kemudian kita akan ke file config.js. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kita bakal ngasih tahu si file ini kalau kita pakai React. Nah, caranya kita ke sini. Terus sini. Nah, bagian ini import rig from file.js. Bagian right ini kita copy. Terus kita kembali ke sini. Kita akan di bawah sini. Nah, oke. Cuman ya di sini kan kita udah pakai JS kan, jadi si CSS ini kita hapus saja. Terus ini kita tambahkan reg. Kita pakainya reg, jadi di sini kita tambahkan reg yang kurang seperti ini. Ini karena tadi kita kan udah mengubah dia menjadi GX kan, berarti app GX. Nah, untuk ini ya kita hapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Nah, kita mau menambahkan di sini kan mana tadi ya? Sini. Nah, ini kita tambahkan ini. Directory. Pokoknya itu. Terus kita taruh di bagian sini. Nah, sebentar. Fight. Oke, aku salah guys. Ini jadi kita tambahin file refresh aja. Sini jangan lupa tambahin GSX. Oke, kemudian ini kita tutup dulu. Nah, sekarang di sini di dalam file, di dalam folder JS, kita akan buat folder lagi namanya page. Biasakan kalau buat folder belakangnya ada S-nya. Gini. Page. Terus di dalam page ini kita akan buat file. Namanya adalah home. Kita buat namanya home
titik JSX. Oke, enter. Nah, kemudian di sini kita akan buat react sederhana. Teman-teman bisa ketik export default sini function namanya tadi home. Kurang awal, enter. Nah, di dalam sini kita akan buat return. Nah, di return ini kita isi dengan H1. Hello user. Nah, kemudian kita kembali ke root PHP. Nah, di sini kan pakainya function view. Nah, view ini kita akan ganti menjadi interior. Kita ganti jadi inner ya, terus yang welcome ini kita jadi home. Oke. Nah, sekarang mari kita cek. Di sini kita pakai PHP Artisan Survey. Terus di sini di terminal lain kita npm run dev. Enter. Coba kita buka di sini ya, Citara, kita klik dan dia akan muncul. Nah, di sini sudah muncul ya, berarti tandanya berhasil ya, teman-teman. Nah, kemudian sebelum itu ya, kan ini udah berhasil. Nah, kita mau download si CSS Tailwind. Caranya ke sini, Tailwind CSS. Nah, jadi di bagian documentation docs. Nah, di sini kita akan mendownload. Nah, di sini ada framework with, ada template. Nah, kita pakai yang using Five. Di bagian install di sini documentation. Sini nih guys. Coba kita ke tadi framework, kita pilih Laravel. Nah, di sini using Fate. Nah, kita akan pilih. Oke, kita langsung aja ini npm install Tailwind. Wah, sebelum itu kita pakai yang versi ini 343. Ini coba kita lihat dulu ya teman-teman. Bagian doc.
di sini. Ke frame grid, pilih Laravel. Nah, oke. Kita copy. Terus kita ke terminal. Kita LV. Kita enter. Oke, dia sedang proses. Oke, di sini udah. Kemudian kita kembali ke sini. Dan di sini kita di Tailwind config.js, kita akan copy ini. Kita copy. Masuk ke sini kita Tailwind config.js. Ini dia. Aduh. Nah. Oke. Ini udah ada sih. Sini udah ada bawaannya ya dari sana, tapi kita akan yang ini coba kita komentari dulu. Terus ini kita duplikat alt shift down. Yang ini hapus saja. Terus ini kita gantikan, tadi kan kita nggak punya JS karena dia JSX, jadi kita ganti. Oke. Kemudian coba ini kita ini dulu. Sini juga kita komentari. Sekarang kita akan cari untuk CSS-nya ya. Ada di bagian search CSS. Kan masih kayak gini. Nah, kita cari ini, aku ada dari GitHub ya, CSS punya John Van Der. Nah, di sini kita mau copy aja ya. Jadi Tailwind Classes. Kita copy aja. Kita ke sini. Nah, sini tuh kalau nggak salah kita hapus ya, atau kita ngomong. Bentar. Kita lihat dulu. Oke, berarti langsung aja kita hapus. Kita LLV. Nah, di sini ya dia sudah kita salin. Oke, selanjutnya kita mau import dulu ya di bagian home page. Sini sih harusnya. Oke, di sini. Nah, di bawah import Bootstrap. Ini kita mau mengimport file CSS-nya. Jadi import. Nah, dia ada di
research kan, terus slice, bagian folder CSS, slice app titik CSS. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke dalam home. Nah, di sini kita bakal tambahin class name. Nah, class name ini kita bakal isi judul. Oke, udah. Kemudian kita ke dalam site config.js. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan alias. Alias itu nanti jadi kalau teman-teman mau memanggil suatu folder dan gak mau ngetik-ngetik ulang lama gitu, teman-teman bisa mengaliaskan di bagian nearest sini. Sini kita buat resolve titik 2 terus kurung kurawal ya. Nah, di dalam sini kita buat alias, namanya alias. Nah, kurung kurawal lagi. Jadi nanti kita aku mau pakai misalnya si add. Nah, ini itu dia ada di slice resource slice JS. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau manggil resource JS, itu tinggal pakai tanda ini aja. Seperti itu.